Jadi memang Pak Philip ini bermasalah dalam memahami Alkitab. Kayak tadi Philip Mantova, terus, begitu kan Philip Mantova kan. Udah kayak apa itu? Kayak nonton apa kali ya? Nonton bola kali ya. Kalau misalnya kesebelasan kita apa misalnya Persija lawan PSMS. Kalau saya biasanya menangkan PSMS itu. Ayo, nobon, begitu. Kita pun apa namanya excited sekali. Itu kan tadi kita lihat kan videonya kan. No! Through the laws of the Pope and the doctrines of men, the consciences of the faithful have been miserably vexed and flayed. Will you recant or will you not? Adalah bahasa lidah. Bagi banyak orang hari ini bahasa lidah merupakan cuman sekedar ritual agama, ritual ibadah. Bagi beberapa orang Kristen, banyak orang Kristen, bahasa lidah adalah perdebatan denominasi. Tapi orang yang haus akan Tuhan tahu bahwa bahasa lidah adalah karunia Tuhan untuk hidup kita. Saya nggak peduli denominasinya apa, nggak peduli orang lain ngomong apa, perdebatan di luar sana, saya nggak mau ikut. Kalau itu ada di Alkitab, kalau itu dialami oleh umat percaya, saya mau itu. So, saya tahu Tuhan tidak pernah iseng melakukan sesuatu. Nah, inilah masalahnya. Ini adalah seorang pengkhotbah yang sangat terkenal. Masih muda. Ya. Bapak Philip Mantova. Ya, jadi masalahnya dia adalah, itu tadi kalimat tadi. Kita lanjutkan nanti dengar ya. Kalau itu ada di Alkitab, saya tidak peduli apa kata orang. Nah, susahnya adalah apa? Saya nggak peduli apa kata orang, tapi kau peduli nggak apa kata Alkitab. Nah, itu dia. Nanti akan kita lihat selanjutnya. Ya, tolong sambungannya tadi, video itu. Tuh. Ada seseorang yang berkata seperti ini tentang bahasa lidah. Oh, bahasa lidah itu diberikan saat itu, sekarang sudah lain. Kenapa Roh Kudus harus jadi lain dulu dan sekarang? Kenapa? Toh semuanya hidup dalam perjanjian baru. Diulur aja perjanjian ini karena Yesus belum datang. Ada orang yang berkata, iya bahasa lidah diberikan saat itu hanya cuma sebagai tanda. Hanya sebagai alarm clock atau wakernya. Nah, jadi dia mengatakan apa? Jadi memang Pak Philip ini bermasalah dalam memahami Alkitab. Saya tidak tahu belajar teologi di mana dia. Jadi seolah-olah ini dipermasalahkan sekarang, tidak dipermasalahkan dulu. Padahal siapapun yang belajar teologi dengan baik, justru 1 Korintus 12, 13, 14 itu ditulis oleh Rasul Paulus, bukan maksudnya mengajar, bukan maksudnya mendorong, tetapi karena ada masalah. Ya, dalam buku saya nanti akan saya tunjukkan. Itu ada masalah. Jadi Profesor Gordon Fee yang latar belakang sidang jemaat Allah, Assembly of God, justru dia mengatakan apa? Dia ahli Korintus, 1 Korintus 12, 13, 14 bukan ditulis untuk mendorong. Salah, self-defeated theory katanya. Tapi karena ada masalah, makanya 1 Korintus 12 mengenai berbagai karunia, lalu 1 Korintus 14 fokus kepada bahasa lidah. Tapi sebelum itu dibahas mengenai kasih. Supaya kita di dalam permasalahan itu, mari kita selesaikan dengan bahasa kasih. Begitu. Nah, nanti kita lihat lagi video yang dikritisi oleh Bapak David Tong. Kalau bisa langsung boleh. Berbahasa lidah, berbahasa roh, bahasa doa. Saya percaya janji ini diberikan untuk saya. Saya minta dalam nama Yesus. Yesus saya haus. Yesus saya haus. Yesus saya minta. Dan saya minta di dalam nama Yesus. Anda siap? Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Amin. Semua.
sebagai media memberikan kuda kehilangan pengertian yang benar mengenai apa. Maka maksimum 3 orang, 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang saja yang melakukan hal tersebut berbahasa lidah, satu demi satu bergantian satu dengan yang lainnya. Dan syarat yang ketiga Paulus berikan, harus ada orang lain yang menerjemahkan. Tapi mengapa sekarang dalam kehidupan gereja tertentu tersebut hal ini semua dilanggar? Karena bagi mereka Roh Kudus itu bisa berbicara, memberikan suatu firman yang baru di luar daripada Alkitab. Bagi kita, Ya, ini sesuatu yang sangat fatal. Jadi kecuali percaya kepada Alkitab, mereka mengatakan dipimpin Roh Kudus melakukan sesuatu yang melampaui Alkitab malah. Tapi kita maklum itu karena sekali lagi sangat sedikit bila ada dari mereka ini yang belajar teologi. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah anti belajar teologi. Itu dia. Jadi agak mirip-mirip lah mereka ini sama Bapak siapa itu? Bapak Yusotiu. Tapi ya itu yang saya katakan, kita doakan supaya Pak Philip Mantova belajar teologi dengan baik. Ya. Apa itu gerakan karismatik? Nah, ini kita mulai dari sini. Karismatik berasal dari kata karisma atau karismata, yaitu karunia-karunia. Dengan perkataan lain, gerakan karismatik menonjolkan karunia-karunia roh, melebihi denominasi lain, terutama tentu bahasa roh atau bahasa lidah, atau bahasa Yunani disebut glossolalia. Nah, orang bertanya, apa bedanya dengan Pentakosta? Nah, Pentakosta adalah gerakan yang melihat dirinya mengubah atau membaharui, mereformasi gereja Protestan yang kaku, yang beku, ya, yang ribut soal doktrin. Ya, jadi mereka bilang gereja Protestan atau gereja evangelikal itu udah ribut. Nah, karena itu terbentuklah gereja Pentakosta. Ya. Sedangkan gerakan karismatik merasa Pentakosta belum sepenuhnya mereformasi kembali kepada ajaran Alkitab. Jadi terbentuklah gerakan karismatik yang begitu menekankan karunia-karunia. Sehingga ada mengatakan Pentakosta itu perubahan gelombang pertama, first wave. Nah, karismatik adalah gelombang kedua, second wave. Dan sekarang mereka bilang gelombang ketiga. Ya, begitulah mereka menyebut dirinya. Jadi, kalau gerakan Pentakosta muncul pada 1 Januari 1901, jadi awal tahun 1900, ya, yang dimana gerakan Pentakosta dikaitkan dengan pengalaman bahasa lidah dari seorang bernama Nona Agnes Osman dari Bethel Bible College, Kansas, Amerika Serikat. Nah, gerakan karismatik muncul pada pertengahan abad 20 dan populer pada tahun 1960-an. Ya, begitu ya. Jadi kalau saya mau tunjukkan makalah ini, ya. Nah, kalau gerakan Pentakosta saya besarkan ya. Gerakan Pentakosta muncul pada 1 Januari 1901. Maka di mana gerakan Pentakosta dikaitkan perjalanan berbahasa lidah Miss Agnes Osman dari Bethel Bible College, Kansas. Gerakan karismatik muncul pada pertengahan abad 20 dan populer pada tahun 1960-an. Itu dia ya. Jadi setengah abad kemudian muncullah. Ya, jadi kalau dikatakan gereja itu harus terus-menerus membaharui, ada benarnya, tapi harus pembaharuan yang baik. Nah, gerakan karismatik ternyata mempengaruhi kelompok gereja, ya, baik dari kalangan Protestan maupun dari Katolik. Pengaruhnya sangat cepat terhadap berbagai denominasi. Sehingga satu survei di Amerika Serikat menulis di Amerika Serikat karismatik itu 18% dari Roma Katolik, 18% dari Metodis, dan 20% dari denominasi Baptis dan Lutheran.
Jadi luar biasa ya. Roman Katolik 18%, Metodis 18%, Baptis dan Lutheran 20%. Jadi pengaruhnya cepat, besar. Itu what-nya. Apa itu? Sekarang bagaimana? Bagaimana? How? Pada tahun 1943, kaum Injili di Amerika Serikat melakukan konferensi. Tentu mengundang juga dari kaum Pentakosta, karena Pentakosta itu kan juga termasuk Injili. Nah, pada saat itulah gerakan karismatik yang merupakan bagian dari Pentakosta, ya mirip-mirip lah kakak beradik, diterima dan diakui sebagai bagian ya, dari denominasi Kristen. Gerakan karismatik mendapat respon positif ya, dari kelompok bisnismen dan businesswoman tahun 1951 ya. Nah, nama yang terkenal di sini adalah Demos Sakarian. Sampai sekarang ini mempengaruhi meskipun beliau sudah meninggal, diganti oleh anaknya. 3 tahun lalu saya di LA, ternyata beberapa kelompok bisnismen baru pulang, ada peserta dari Indonesia. Mereka adakan konferensi. Nah, ini yang unik itu di Las Vegas. Konferensi pendeta-pendeta di Las Vegas ya, yang dikenal orang sebagai Sin City ya, kota dosa. Demos Sakarian mendirikan apa yang disebut dengan Full Gospel Businessmen's Fellowship International, disingkat dengan FGBMFI, Full Gospel Businessmen Fellowship International, yang berdiri di California Selatan. Pada tahun yang sama, Demos Sakarian bergabung dengan penginjil besar Oral Roberts. Nah, ini jikalau konglomerat bergabung dengan pendeta, apalagi penginjil besar, maka rancangannya bisa lebih cepat bergerak. Bergabung dengan Oral Roberts waktu mengadakan KKR di Los Angeles. Maka Demos Sakarian mengatakan kepada Oral Roberts untuk memberitakan Injil kepada bisnismen. Kerjasama ini membuahkan hasil yang besar sekali. Sukses. Hal itu terbukti dengan anggota FGBMFI ya, pada tahun 1960-an. Jumlahnya sudah langsung 10 ribuan membership. Wow, 10 ribuan. Itu buat tanggung tuh. Pada tahun 80-an telah menjangkau hampir 90 negara di dunia. Wow, mulai tahun 60-an awal langsung menyebar ke 90 negara. Nah, mengapa gerakan karismatik mendapat perhatian besar di kalangan bisnismen? Nah, ini dia. Nanti ada hubungannya dengan teologi sukses, teologi kemakmuran. Nah, inilah kata Demos Sakarian. Demo mengatakan, ya, boleh dibaca moderator? Demos Sakarian mengatakan, orang yang penuh dengan Roh Kudus akan diberikan kesuksesan penuh dalam bisnis. Jadi, dekat dengan teologi sukses, teologi kemakmuran. Itu dia, kakak beradik itu. Beti kata orang ya, beda-beda tipis. Ya, betinya itu tadi, beda-beda tipis. Nah, bagaimana teologianya? Jadi kalau tadi bagaimana penyebarannya, sekarang bagaimana teologianya? Gerakan karismatik berbeda dalam hal bentuk, metode, dan bentuk pelayanannya. Kenapa? Ya karena tadi kita sudah mendengar muncul dari berbagai denominasi. Misalnya, Anglikan itu kan ketat, teratur, semua serba tertulis. Jadi ada karismatik Anglikan. Presbyterian lebih longgar dibandingkan Anglikan. Metodis lebih longgar lagi. Katolik, itu ketat itu kaku itu. Sampai sekarang juga kita lihat itu, kalau istilahnya orang Batak bilang, kalau dalam kebaktian Katolik itu kalau jarum jatuh bisa kita dengar anak jarum tidak jatuh. Tapi kalau di kebaktian karismatik, bom bunyi pun belum tentu didengar karena suaranya hingar-bingar. Nah, tapi dari berbagai variasi dan bentuk itu ada bisa ditarik beberapa persamaan. Pertama, soal semangat keterbukaan, sangat keterbukaan. Kalau tadi dengar kalimatnya Pak Philip Mantova, jikalau merindukan, jikalau sungguh-sungguh, saya tidak peduli apa kata orang, saya hanya stick kepada Alkitab. Padahal Pak Philip Mantova, Alkitab juga nggak mengajarkan begitu. Please study your Bible carefully. You don't study that.
make a problem, not in your church of course, but to the other churches. And finally, the members of your church will be fighting against other members of church. Ya, begitulah. Makanya artikel itu bertanya, karismatik itu kawan atau musuh? Gitu. Keterbukaan itu bagus, tapi gimana ya? Kalau semua dibuka jadi bablas, bagaimana itu? Lalu juga soal semangat mengutamakan Kristus, ya, Yesus saja. Makanya mungkin Tritunggalnya juga di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, yaitu Yesus Kristus. Ya, jadi semua gerakan karismatik dari berbagai denominasi fokus kepada Yesus Kristus. Hidup mempertuhankan Yesus Kristus. Itu menjadi penekanan yang kuat. Jadi, baptisan roh dilihat dari penyerahan kepada Yesus. Selanjutnya, bagaimana dia bersikap kepada Alkitab. Nah, tentu sangat mengakui otoritas Alkitab. Dan pemahamannya sangat bersifat fundamentalis. Ya, harfiah. Membaca Alkitab secara harfiah. Dalam semangat Alkitab berotoritas penuh, mutlak dalam segala pengajaran dan perilaku. Nah, ini adalah kawan bagi kaum Injili. Dan kaum Injili dan Pentakosta dan karismatik akan satu kubu melawan aliran, misalnya apa yang disebut dengan aliran liberal. Ya, yang percaya keselamatan dari tempat lain juga ada. Yang percaya Alkitab bukan satu-satunya sumber otoritas, bahkan tidak berotoritas. Nah, kalau melawan ini, karismatik, Pentakosta, Injili akan berkawan. Namun ada hal lain yang berbeda dengan kaum Injili. Nah, apa itu? Jadi jangan hanya kita melihat persamaan jadi kawan, kita juga harus melihat perbedaan. Menurut gerakan karismatik, mereka mengalami pembaharuan yang sedemikian rupa sehingga memiliki kelebihan yang jauh lebih besar. Ada pengalaman-pengalaman yang mereka sebut dengan Pentecostal experience atau charismatic experience. Pengalaman Pentakosta atau pengalaman karismatik. Ini juga pernah dimunculkan oleh pendeta Juniferius Gultom. Kita terbuka kepada pengalaman Pentakosta, pengalaman karismatik. Dan saya akan mengatakan Presbyterian, Anglikan, Lutheran, Metodis juga terbuka kepada pengalaman Alkitab yang benar. Jadi kenapa mesti pengalaman Pentakosta? Ya. Kalau Anglikan, Katolik, Protestan, Presbyterian, Metodis tidak terbuka ke sana, itu kan ada masalah dalam teologi. Ya. Jadi kelihatannya meskipun Bung Juniferius Gultom lumayan tinggi sekolahnya di luar negeri di Korea sana, tapi latar belakang karismatiknya membuat dia jadi tidak kritis. Ya, jadi membuka semua, sama dengan teolog-teolog Katolik nanti yang akhirnya ciri khas Katoliknya seperti Maria tidak berdosa, mereka sulit melepaskannya. Begitulah, makanya ada yang berkata what you believe determines how you live. Jadi apa yang kau percaya mempengaruhi bagaimana kamu hidup, termasuk bagaimana memahami Alkitab. Lalu yang saya sebut tadi literal, harfiah, fundamental, maka aliran ini, pendetanya, teolognya menolak apa yang disebut dengan penggalian Alkitab atau hermeneutik dengan menerapkan teks kritik. Nah, teks kritik itu sebenarnya intinya analisa teks. Jadi kita melihat naskah-naskah. Kapan naskah ini ada? Kapan masuk? Kapan tidak ada? Nah, saya juga dulu sempat menganut ini. Jadi kalau saya udah dengar naskah ini ditambahkan, kemudian kuping saya gatal. Karena begitulah saya diajar oleh pengkhotbah dan guru saya. Ya, ini ditambahkan kemudian dan seterusnya. Tapi setelah saya studi serius, masuk ke tingkat master dan doktor, saya pikir tidak seorang pun yang belajar teks-teks bisa menyangkali bahwa ada perbedaan manuskrip, naskah-naskah. Nah, karena ada perbedaan naskah-naskah, maka diperlukan analisa teks,
yang disebut dengan teks kritik. Nah, tentu mereka ini nggak perlu itu. Karena apa? Alkitab sangat berotoritas. Nah, pertanyaannya Alkitab yang mana? Teks yang mana? Jadi kalau kita bahas kemarin itu Injil-Injil palsu, ya, dari kita bersyukur ada 4 Injil, tapi itu keluar dari puluhan Injil. Itu. Jadi kalau ada berkata kita menolak Bapak Gereja itu, maafkan, bodoh bin dablek bin Dr. Lateum. Karena apa? Loh, kita punya 4 Injil itu kerjaan siapa itu? Meminjam istilahnya Pak Ahok. Emangnya nenek lo yang ngumpulin itu? Dari puluhan Injil, akhirnya sisa 4. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu. Nah, jadi dari segi otoritas dapat disimpulkan sebagai berikut. Gereja Berjili berkata, what the text says. Apa kata Alkitab? Apa itu? Karena itu galilah kata Alkitab itu. Jadi misalnya seperti saya kasih contoh. Pada waktu membahas teks-teks bersama Dr. Anwar Chen. Ya, Roma pasal 5 itu, dalam terjemahan versi bahasa Inggris, ada yang let us have peace with God. Let us have peace, berarti ajakan. Tapi ada yang we have peace with God. Kita beroleh damai sejahtera. Nah, yang benar yang mana? Let us have peace with God, kita belum memilikinya. Atau kita sudah memiliki damai sejahtera. Nah, di mana beda penerjemahan? Saya berkata hanya satu huruf. Ya, eirene ekomen omega, eirene ekomen tuteu, atau eirene ekomen omikron. Ya, eirene ekomen tuteu. Jadi kita beroleh damai sejahtera. Nah, kenapa begitu? Nah, disinilah kita lihat ada teks. Banyak teks yang omega, banyak teks yang omikron. Nah, itu harus diputuskan yang mana. Jadi kalau Pak Philip Mantova berkata, I believe in the Bible, I just don't care about the debate now. What kind of Bible? Which Bible? Yeah, which manuscript? Nah, ini sekaligus nanti bertanggung jawab kepada teman-teman yang mungkin kalau ada saudara-saudara Islam yang terhormat mengkritisi, saya akan mengatakan, kita itu bukan kitabnya yang berbeda. Ada kitab suci orang lain versinya sampai 36. Ya. Bukan beda-beda tipis, memang beda. Ya. Kitab ini beda sama ini, kitab ini beda sama ini. Gitu. Nah, kalau yang kita punya ini, maka tidak ada itu beda. Versi manapun yang terjadi adalah, kalau dia Injil palsu memang beda. Tapi kalau dia Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, hanya ada beda salinan. Nah, namanya menyalin, boleh dong berbeda dia. Tapi disinilah analisa teks. Nah, jadi apa kata Alkitab? Sedangkan gereja karismatik bukan apa kata Alkitab. Apa kata Roh Kudus? Apa kata Roh Kudus yang dikonfirmasi oleh pengalaman? Nah, ini dia. Nah, sebenarnya ini bagus ya, apa kata Roh Kudus. Cuman bagaimana kamu mengatasnamakan Roh Kudus kalau kamu tidak serius terhadap teks? Kan itu kan? Nah, orang Protestan Injili akan mengatakan, saya sangat serius terhadap teks. Dan saya sangat serius kepada Roh Kudus. Tadi udah kita bahas tentang pentingnya Roh Kudus. Kalau tidak ada Roh Kudus, saya mengatakan tadi, mau S2, mau S3, mau S3-nya 2 biji, 3 biji, itu nggak banyak gunanya sebenarnya. Ya, jadi jangan salah memahami Roh Kudus kita ini. Itu mengenai otoritas. Jadi katanya sih Alkitab berotoritas, tapi dalam kenyataannya tidak mau serius mempelajarinya. Lalu nanti atas nama Roh Kudus, ya. Sama seperti Yosua Tio dan kawan-kawan, Roh Kudus. Kenapa mesti percaya sama bapak-bapak gereja? Kita percaya Roh Kudus. Di mana abang taruh itu Roh Kudus? Nah, kata mereka, kalau kita mau menafsir Alkitab itu, mari kita lihat. Di balik huruf-huruf, ya, tulisan-tulisan, sebenarnya intinya adalah Roh Kudus yang menulis. Roh Kuduslah sumber pewahyu. Karena itu, gak usah tanya kepada Bapak Gereja. Langsung kepada Roh Kudus. Apa maksud teks? Opung mulai jadi dabulun, kata orang Samosir dari desa kami. Saya istirahat dulu sebentar, karena kurasa lucu kali, kurasa dunia persilatan ini. Ya. Nah, jadi kalau kita berkata Roh Kudus, ya fine-fine aja sih. Tapi benar nggak Roh Kudusnya? Kan itu masalahnya.
Kalau benar oke, tapi kalau nggak benar gimana? Nah, karena itu di dalam cara menafsir seperti itu, maka selain mendengarkan roh, nah ini dia nanti. Jadi selain Alkitab ada Roh Kudus. Selain Roh Kudus nanti ada yang disebut dengan pengilhaman baru, nubuatan baru. Misalnya yang diberikan Benny Hinn, ya Benny Hinn salah satu tokoh yang dahsyat di dunia, tapi kemudian ditangkap sama polisi gara-gara menggelapkan pajak. Ya, ponakannya bilang, omku udah punya pesawat pribadi, jet pribadi, kondominium sangat megah di salah satu pulau resort. Wah, begitu. Jadi memang kasihan ini jemaat yang kalau pendetanya macam ini, jemaatnya naik angkot panas-panas, tapi pendetanya nanti naik mobil paling mutakhir dengan bodyguard yang luar biasa. Ya udah lebih hebat dari menteri malah kalau saya lihat sih. Ya. Begitulah mereka itu. Sementara ya itu dia. Kalau jemaatnya itu hidup sangat sederhana, bahkan tidak sedikit yang menderita, miskin. Ya, tapi ya mungkin dia bilang kamu miskin itu karena kamu belum percaya. Kalau kamu udah percaya, kamu nggak perlu miskin. Nah itu pula nanti kan masalahnya kan. Karena teologi sukses tadi, teologi kemakmuran. Jadi kenapa kau miskin? Berarti kau ada masalah. Kira-kira begitu. Ada masalah katanya. Masalah apa itu? Tapi ya itulah, ada masalah katanya. Lalu apalagi saya mau sampaikan. Jadi adanya Roh Kudus, ada Alkitab, ada pengalaman-pengalaman, ada wahyu-wahyu. Nah ini memang jadi membuat masalah ini. Ya. Lalu soal pujian dan penyembahan. Wow, ini luar biasa nih. Pujian penyembahan adalah aspek utama di dalam kalangan karismatik. Ya, sama dengan kaum Injili sebenarnya. Bedanya adalah kaum Injili memuji dengan himne yang tertulis dan terseleksi. Nah itu dia. Jadi kalimatnya udah jelas, notasinya udah jelas. Misalnya di hidupku ada sobat. Jadi dia punya irama udah diatur oleh ahli-ahlinya. Nah, tapi nanti di kalangan karismatik, nah selain ada lagu begitu, seringkali lagu begitu itu nggak terlalu serak mereka. Nanti lagu ciptaan sendiri. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Oh Tuhan, 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 Tuhan. Naik turun lah itu kan. Masing-masing menciptakan lagu. Lalu kemudian nanti ada orang bikin drum. Ya, mungkin kalau kita melihat itu positif, ya bagus juga kali ya. Jadi orang yang punya karunia mencipta lagu, sambil nyanyi di situ dia bisa ciptakan lagunya. Oh Tuhan Yesus, ini hari Minggu, kami datang dari rumah kami masing-masing. Kami tadi rugi, kami berbisnis, buatlah mujizat pulang dari gereja, begitu misalnya ya. Atau kalau kurang pintar menciptakan, ya dia cukup Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Engkau baik. Nah ini juga secara psikologis itu bisa penyaluran emosi. Bayangkan kalau orang itu tertekan, depresi, nah secara psikologis the emotion should be released. Kalau enggak stres, kalau stres menumpuk depresi, kalau depresi terus jadi gila. Nah saya kira di gereja karismatik mungkin agak beda ya kayak misalnya ya. Atau malah jadi gila kali ya. Nanti akan kita lihat ya. Nanti kita lihat. Mohon maaf kalau saya mengatakan begitu. Habis ini kita lihat video-video nanti. Nah karena menganggap pujian itu mengandung Roh Kudus, maka bisa saja mereka memuji berjam-jam. Tidak bisa stop, non-stop. Karena apa? Roh lagi memimpin. Itu dia kan. Apalagi kalau yang memulai pendetanya, udah. Jadi kalau misalnya dia terus ajak kayak tadi Philip Mantova, terus. Begitu kan Philip Mantova kan. Udah kayak apa itu ya? Kayak nonton apa kali ya? Nonton bola kali ya. Kalau misalnya kesebelasan kita apa misalnya Persija lawan PSMS. Kalau saya biasanya menangkan PSMS itu. Ayo, nomor. Begitu. Kita pun excited sekali. Itu kan tadi kita lihat kan videonya kan. Jadi begitulah. Nanti lebih lagi bisa tiba-tiba menari, bisa tiba-tiba berjalan, bisa. Karena apa? Itu Roh Kudus kan memimpin. Jadi express yourself freely.
Ya, bebas, jangan ditahan-tahan. Orang mau tergerak, lompat ke atas mimbar, boleh. Lari ke panggung, dari panggung tribun lompat ke bawah, boleh. Karena Roh Kudus berputar-putar, lalu tiba-tiba tidur, boleh. Ya makanya orang berkata, misalnya John MacArthur, ini Roh Kudus atau roh setan? Fenomenanya kok mencurigakan saya. Roh Kudus memang harus dialami, tapi hati-hati. Karena apa? 1 Korintus 14 berkata, Allah memberikan rohnya dengan tertib. 1 Timotius 1 berkata, karena roh yang diberikan Allah kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan tertib. Jadi tertib. Tolong diingatin. Kalau yang lain